Halo semuanya, kembali lagi di Paham Podcast Hak Asasi Manusia. Hari ini kita akan mengangkat salah satu kasus penting dalam sejarah HAM di Indonesia, yaitu 20 tahun terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Talib. Walaupun sudah 2 tahun berlalu, kasus ini tetap hidup, bukan karena kita tak bisa move on, tapi karena keadilan belum wujud nyata. Di sini bersama saya ada dua narasumber. Yang pertama adalah Leandra, selaku ahli hukum yang akan mengurai aspek legalnya, dan juga Afwan sebagai pengamat kasus Munir dan isu HAM di Indonesia. Oke, kita mulai dari dasar terlebih dahulu. Kepada Afwan, boleh tolong dijelaskan kembali nggak nih, sebenarnya apa sih yang terjadi pada Munir? Jadi, pada tanggal 7 September 2004, Munir meninggal dalam penerbangan Garuda Indonesia menuju Amsterdam. Dan hasil otopsi menunjukkan bahwa kadar arsen di dalam tubuhnya itu sangat tinggi. Jelas ini pembunuhan, bukan kecelakaan. Dan Munir adalah seorang aktivis HAM yang vokal. Dia mengungkap kasus penculikan aktivis HAM 1997-1998, kritik penyiksaan dan pelanggaran HAM di Aceh, Timor Leste, dan Papua. Ia dianggap mengganggu oleh banyak pihak. Jadi dari awal publik sudah mencurigai adanya keterlibatan antar negara, bukan pelaku tunggal. Betul. Jadi publik masih percaya bahwa kasus ini tuh bukan kriminal biasa ya, tetapi adalah suatu kejahatan yang sangat terstruktur. Oke, kita masuk ke bagian yang penting. Leandra, bisa tolong jelaskan sebenarnya perjalanan hukum kasus Munir ini dari awal itu gimana sih? Oke, jadi akan saya jelaskan proses hukum awal yang sebenarnya cukup panjang ya. Yang pertama dimulai pada tahun 2005 di mana Polikarpus, yaitu salah satu pilot dari maskapai Indonesia, diproses dan dijatuhi hukuman atas pemalsuan dokumen dan peran penempatan kursi Munir di pesawat. Dilanjut pada tahun 2007, Polikarpus kembali diproses, tetapi kali ini karena pembunuhan berencana, dan dia divonis 20 tahun, kemudian dipotong menjadi 14 tahun. Kemudian ada Muti PR, salah satu mantan Deputi 5 BIN, diadili pada 2008 atas dugaan keterlibatan dalam pembunuhan, tetapi ia dibebaskan karena majelis hakim menilai buktinya tidak cukup. Nah, namun dari proses peradilan itu menyisakan banyak permasalahan. Yang pertama, ada saksi yang mencabut keterangan secara misterius, ada dugaan tekanan pada saksi, akses publik terhadap dokumen penyelidikan sangat dibatasi, serta jejak komunikasi dan pergerakan pelaku untuk dibongkar itu tidak seutuhnya diungkap. Walaupun beberapa banyak orang di proses hukum, dari aktor intelektualnya atau otak dari dibalik pembunuhan ini tidak pernah tersentuh. Oke, baik. Jadi kalau tidak dari dasar hukumnya ini, apa saja sih yang relevan? Oke, jadi untuk ada beberapa payung hukum ya sebenarnya. Yang pertama yaitu ada KUHP pasal 338 dan 340 yaitu tentang pembunuhan berencana, dan yang kedua yaitu ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, yaitu menjamin hak untuk hidup, pasal 4 dilanjut pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM bisa digunakan jika pembunuhan dilakukan secara sistematis oleh aparat negara. Dilanjut Perpres Nomor 111 tahun 2023 tentang Komnas HAM menguatkan kewenangan penyelidikan ulang dan prinsip due diligence internasional, yaitu negara wajib menyelidiki pelanggaran berat secara misterius. Nah, dengan adanya indikasi kuat keterlibatan aparat, kasus Munir ini masuk kategori pelanggaran HAM berat, di mana ini kasusnya bukan lagi pelanggaran tetapi kriminal, yaitu secara sudah bukan sekedar kriminal biasa, tetapi sudah lebih dari kriminal biasa. Nah, ini nih yang menarik. Pada tahun 2023, Komnas HAM akhirnya membentuk tim ADHOC untuk mengetahui adanya dugaan pelanggaran HAM terhadap kasus Munir. Pada tahun 2024 sampai 2025, tim sudah mengumpulkan dokumen, rekaman, laporan lama, memeriksa ulang saksi-saksi kunci, memanggil aparat intelijen dan mantan pejabat tinggi negara, hingga menguji ulang jalur komando dan keterlibatan institusi. Nah, pada tahun 2025
sudah ada 18 orang saksi yang diperiksa dan kasusnya penyelidikannya belum ditutup. Oke, jadi meskipun lambat, tetapi sebelumnya tetap berhenti. Ngomong-ngomong soal menghambat nih, kenapa sih kasus ini tuh susah banget diselesai? Nah, sebenarnya itu ada 3 masalah utama. Yang pertama, ada banyak berkas penting yang tidak bisa diakses publik. Ini yang membuat penyelidik sangat terbatas dalam bergerak. Yang kedua, ada dugaan keterlibatan aparat negara tingkat tinggi. Dan yang ketiga, sudah 20 tahun saksi pindah, bukti hilang, dokumen rusak, serta beberapa orang yang terlibat meninggal. Ini yang membuat perlambatan pada proses pembuktian. Justru karena waktu yang lambat itulah, publik semakin keras menuntut negara untuk menjamin hak atas kebenaran. Baik, sekarang kita akan masuk ke momen penting. Kita akan kedatangan seseorang yang suaranya sangat berarti dalam kasus ini, yaitu Diva Syuklarsa, anak. Diva, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah mengundang. Terus terang 20 tahun bukan waktu yang singkat. Saya tumbuh besar dengan cerita tentang ayah saya, bukan dari ayah saya sendiri, tapi dari orang lain. Dan kami selalu mendengar janji tentang kasus akan dibuka kembali, diusut ulang, serta aktor besar juga akan diproses. Tetapi setiap ada perkembangan, selalu terhenti dan berubah arah. Jadi, apa yang paling kamu rasakan selama menunggu keadilan ini? Yang paling berat yaitu rasa menggantung. Kami selalu menunggu kebenaran, apapun itu bentuk kebenarannya, dan kami juga selalu menunggu negara untuk jujur kepada warganya. Saat Komnas HAM mulai memeriksa kembali saksi, dan kami merasa ada harapan baru yang muncul, tapi kami juga khawatir karena sudah berulang kali kasus ini naik turun, tergantung siapa penguasanya. Banyak orang menilai Munir sebagai simbol keberanian. Lalu bagaimana tanggapan keluarga? Bagi kami, ayah bukan hanya simbol, tapi dia rumah, dia keluarga, dia suami, dia ayah. Dan kalau dia membantu orang lain, sudah seharusnya kebenaran tentang kematiannya itu tidak ditutup-tutupi. Keadilan bagi Munir bukan hanya untuk ayah sendiri, tapi juga untuk semua keluarga korban yang ayah bela. Terakhir, apa harapan untuk negara? Sederhana saja, jangan takut untuk membawa kebenaran. Jangan biarkan pelanggaran HAM menjadi tradisi yang tidak pernah dipertanggungjawabkan. Kami ingin negara itu tidak mengorbankan warganya karena kekuasaan. Baik, selain gamawan, kita tutup dengan langkah ke depan. Sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh negara? Oke, jadi ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh negara. Yang pertama, membuka dokumen negara terkait kasus Munir. Yang kedua, memberikan akses penuh pada Komnas HAM untuk menyelidiki tanpa intervensi. Yang ketiga, menjamin perlindungan saksi dan pelapor. Yang keempat, jika terbukti sebagai pelanggaran HAM berat, memproses melalui pengadilan HAM sesuai Undang-Undang 26 tahun 2000. Dan yang paling penting adalah kontrol publik. Kasus ini hanya akan bergerak kalau masyarakat terus menuntut. Munir selalu bilang, kita tidak boleh diam. Terima kasih kepada Leandra, Mafwan, dan juga terutama Diva. 20 tahun telah berlalu, tapi keadilan tidak pernah kadaluarsa. Kita semua adalah saksi bahwa perjuangan belum selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan jangan pernah menyerah untuk mencari kebenaran.